Ya, tinggal nunggu P21 karena ini kasusnya cukup lama gitu. Justru kita jadi bertanya-tanya kan orang-orang akhirnya macam-macam penilaiannya. Triggernya itu apakah memang kemudian soal MBG dan seterusnya. Hmm. Oke, kita nggak masuk di situ. Tetapi itulah kalau memberantas korupsi itu setengah-setengah gitu loh. Kalau Anda udah prudent, kenapa mesti sekarang baru dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian segera disidangkan? Kan kelihatannya per hari ini penilaian saya pribadi ini udah mateng kasus ini. Tinggal dilaksanakan aja untuk kemudian diproses. Jadi sekali lagi kalau bahwa penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pemirsa, Febri Adriansyah kini disebut tersangka dalam 3 perkara dan penanganan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Di tengah pergantian Jampitsus, Komisi 3 DPR juga membentuk tim pengawas untuk mengawal perkara ini hingga tuntas. Lalu bagaimana menjamin proses hukum tetap independen? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Ilmu Hukum dan Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho, dan Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, yang akan menyusul nanti. Dan sebelum diskusi, kita simak terlebih dahulu pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman berikut ini. Komisi 3 dan sendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3 nanti habis ini kami akan ada rapat khusus di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus melakukan pembentukannya. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hukum ditegakkan, hak dari para tersangka tentu juga diberikan. Pak, ini salaman kita nunjukin solid dan kompak. Yuk. Kayak gini. Kompak. Polisi, jaksa, kompak. Kita langsung sapa para narasumber yang sudah bergabung sore ini. Pertama ada Profesor Hipnu Nugroho, Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hipnu, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ya, dan juga ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud. Baik, apa kabar Pak Saud? baik. Sore Pak Saud. Baik Mas, Prof. Baik. Sedikit agak delay ya kita sore ini. Semoga bisa. Iya, baik. Saya mulai dulu dari Prof. Hipnu. Prof, tadi kita sudah sama-sama dengar ya bahwa Komisi 3 sudah akan membentuk panja begitu. Panja biasanya diketuai oleh internal DPR sendiri ya, Prof. Pertanyaan saya adalah untuk dengan dibentuknya atau adanya tim independen bentukan Komisi 3 untuk mengawasi penanganan kasus ini dari sudut pandang hukum acara pidana, idealnya Prof, apa yang harus mereka lakukan? Target-target apa yang harus mereka penuhi dan apa yang harus publik ketahui terkait hal itu? Prof. Hipnu. Begini Mbak, saya kira Kortas Tipikor Halo Mbak. Ya, silakan Prof. Halo, sudah profesional. Nah, karena kalau kita lihat pada hari ini kan sudah menentukan tersangka. Kemudian sudah penyerahan P21-nya. Ini luar biasa. Biasanya kan berbelit-belit dulu. Sehingga dalam seperti ini tampaknya Kortas Tipikor segera melimpahkan kepada kejaksaan untuk sebagai bentuk gelar perkara bersama. Karena dalam suatu konteks hukum acara pidana itu sebagai bentuk asas cepat. Pra penuntutan itu adalah sebagai luar koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Karena penyidiknya adalah jaksa,
penyidiknya polisi, penyidik jaksa. Ini suatu koordinasi yang luar biasa. Sehingga perkara ini tidak berlarut-larut, bisa mengembangkan terhadap perkara yang lain. Itu. Nah, hadirnya Komisi 3 saya kira sebagai bentuk pengawasan. Karena Komisi 3 itu pengawasan. Apakah pelaksanaan itu sampai pada akarnya? Apakah ada suatu kendalanya? Karena kita lihat, ini kan suatu proses antara penyidik jaksa dan penyidik penuntut umum. Sedangkan sebagai tersangkanya adalah mantan pejabat jaksa. Ini yang dikhawatirkan adanya suatu gesekan. Tapi kalau kita kemarin melihat kan perkembangannya kan KPK juga, oh enggak, ini kan masih awal. Apakah masih dimungkinkan nanti Pak Saud diserahkan kepada KPK sebagai koordinator supervisi? Pertanyaannya, kalau Korsum, apakah ada hambatan atau tidak? Tampaknya kan nggak ada hambatan. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk sistem peradilan pidana sudah on the track dan kita menunggu percepatan-percepatan. Karena bagaimanapun asas cepat itu harus dilakukan dalam suatu penyelesaian pengungkapan perkara, apalagi perkara yang sangat menyita masyarakat. Itu Pak kira-kira. Pak Saud setuju Pak, sudah tepat pengawasan eksternal dilakukan oleh DPR, oleh Komisi 3 yang notabene mitranya Polri, mitranya Kejaksaan dalam hal ini, dan posisi KPK di mana Pak Saud? Iya, karena main gitu DPR Komisi 3 digaji untuk itu ya. Malah jadi salah kalau dia nggak kerja tuh. Cuman masalahnya kan selalu kita bertanya how, bagaimana kamu mengerjakan itu gitu. Nah kemudian kalau kita kembali ke posisi KPK yang selama ini kita kenal sebagai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan yang disebut selalu trigger mechanism untuk kemudian mereka bisa melaksanakannya dengan perform, ya itu harapan kita. Tapi kan juga KPK juga akan kita tanya how, bagaimana gitu kan, gitu di tengah KPK yang seperti itu gitu. Jadi kita tinggal menunggu seperti disampaikan Prof. Ibnu tadi, kelihatan ini kan kasus sudah lama, 3 kasus ini. Jadi kayaknya itu memang sudah lama di TSK-kan itu loh, Tas Tipikor itu udah lama itu. Jadi mereka udah ready untuk melimpahkan, dugaan saya apa mungkin langsung P21 itu kayaknya gitu, atau P19 saya nggak ngerti. Tapi yang intinya adalah apa yang dilakukan oleh Polri itu kita harus melakukan apa yang kita sebut selalu check and balance. Jadi 3 institusi pemberantas korupsi, KPK, Polri dan Kejaksaan ini memang harus mereka bekerja sama, karena pada sebabnya kan mereka menghadapi musuh yang sama gitu. Jadi makanya saya bingung. Ini kan musuhnya Polri, KPK dan Kejaksaan ini kan musuhnya sama, koruptor gitu. Kok jadi gontot-gontotan, tarik-tarikan. Jadi masalahnya sih sebenarnya konflik of interest. Kalau kita menghadapi yang musuh yang sama ya kita kerjasama gitu. Jadi agak aneh kalau nggak kerjasama justru. Jadi sekali lagi kita hanya berharap, oke, kembali ke jalan yang benar. Kamu bertiga tuh musuh kamu sama, kerjasama yang baik. Nanti lama-lama daripada diadili sama rakyat, mau nggak tuh kan gitu. Rakyat kan sudah minta tuh, mari kita adili kalau nggak bisa diadili. Sekali lagi kita berharap ini sudah pembelajaran untuk proses ke depan. Dan kalau lambat, karena memang 3 institusi ini di bawah presiden, kita berharap presiden juga memantau ini lewat orang-orangnya dengan ketat, gitu Mbak. Oke, ini artinya Anda sudah menilai bahwa apa yang dilakukan, yang ditempuh saat ini sudah benar, bahwa perkara ini memang sejak awal tidak seharusnya langsung diambil alih oleh KPK dan dibiarkan di Kejaksaan Agung saja? Ya, masalahnya kan koordinasi supervisi yang dilakukan KPK itu saya nggak ngerti situasinya apa seperti di dalam. Karena biasanya kalau kasus korupsi itu SPDP online-nya itu jalan. Jadi ketika kemudian semua penyelidik, baik tidak hanya di pusat, di daerah juga, penyelidik-penyidik sudah mulai melakukan penyelidikan, itu ada yang disebutnya SPDP online. Jadi KPK bisa melihat, ini kok udah lama banget nih, kok nggak maju-maju kasusnya, apa masalahnya? Disitulah fungsi supervisinya. Jadi kemarin mungkin saya dengarkan itu KPK hadir di dalam konferensi pers itu, tapi kemudian tidak muncul karena mereka sudah melihat mungkin oke, udah track, tinggal mereka melaporkan ke Kejaksaan, ya, tinggal nunggu P21 karena ini kasusnya cukup lama gitu. Justru kita jadi bertanya-tanya karena orang-orang akhirnya macam-macam penilaiannya. Triggernya itu apakah memang kemudian soal MBG dan seterusnya, oke, kita nggak masuk di situ, tetapi itulah kalau memberantas korupsi itu setengah-setengah gitu. Kalau Anda udah prudent, kenapa mesti sekarang baru dilimpahkan ke Kejaksaan untuk kemudian segera disidangkan? Kan kelihatannya per hari ini penilaian saya pribadi ini udah matang kasus ini, tinggal dilaksanakan aja untuk kemudian diproses.
Jadi sekali lagi kalau Mbak tanya apakah kita mendukung ini, ya of course ini pembelajaran buat kita semua bahwa musuh kita itu sama, 3 penegak hukum ini musuhnya sama, please kerjasamalah dengan baik. Dan DPR juga kita bertanya bagaimana Anda melakukan pengawasan itu, kalau hanya normatif saja sih ya ini akan begitu-begitu aja gitu Mbak. Baik, baik. Saya ke Prof. Hipnu. Prof, kita dalam sistem peradilan pidana Indonesia kita mengenal single prosecution system, di mana penuntutan merupakan kewenangan Jaksa Agung melalui jajaran kejaksaan. Dengan melihat perkara ini untuk menghindari konflik of interest, Anda menilai ini sudah tepat dilimpahkannya ke kejaksaan, bukan diambil alih oleh KPK? Ya, sebagai bentuk ruang koordinasi pra penuntutan, tadi saya sudah tepat sekali tadi. Ya, tepat karena apa? Kalau kita lihat, Mbak, dalam hitungan minggu hari ini ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah ada pelimpahan P21. Ini berarti kan Bang Sal tadi betul, ini sudah perkara lama. Coba kalau kita bandingkan terhadap perkara-perkara lain, itu kan hampir berbulan-bulan, bahkan dilakukan upaya paksa. Ini tidak. Ini ternyata kita lihat kemarin penggeledahan, ya kan, 3 hari lalu penggeledahan, kemudian pada hari ini diadakan suatu penetapan tersangka, kemudian juga penyerahan P21 syarat formal. Berarti kan tinggal syarat material terhadap orangnya. Artinya apa? Pemberkasan tentang kekaitannya dengan rekonstruksi, gelar perkara, itu sudah cukup semua. Berarti kalau kita lihat, berarti memang sudah lama ini dipersiapkan untuk jadi tersangka. Dalam hal pengalaman Mbak, kita lihat kasus perkara, paling tidak itu hampir 2 bulan, 3 bulan. Itu baru pada saat pelimpahan perkara. Ini hitungan minggu, Mbak. Nggak ada hitungan hari. Nah, gitu loh. Baik. Artinya memang sudah cukup bukti kan begitu, Mbak. Dan bahwa kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan, Prof, bukan ke KPK misalnya, kita kesampingkan dulu undang-undang kejaksaan yang mengatur soal ini. Tapi pertanyaan saya adalah dalam perkara korupsi yang ditangani KPK, itu kan jaksa penuntutnya adalah jaksa yang semula bernaung di kejaksaan, kemudian karena dia diperbantukan di KPK maka diberhentikan sementara dari instansi kejaksaan dan kemudian bertanggung jawab sepenuhnya kepada pimpinan KPK untuk tugas penuntutan. Tapi karena dilimpahkan ke kejaksaan, maka tugas penuntutan kan jaksanya dipilih oleh Jaksa Agung nantinya. Pertanyaan saya adalah untuk bagaimana publik kemudian bisa menaruh percaya bahwa ini akan penuh independen, penuh objektif, penuh transparansi. Ya, saya kira kita harus percaya, Mbak. Makanya tadi kan Komisi 3 akan mengawasi. Karena kalau kita ditangani oleh KPK, itu sebagai bentuk koordinasi supervisi. Kalau ada suatu hambatan, baru KPK turun tangan. Pertanyaannya kan tidak ada hambatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang ada kekhawatiran jaksa untuk melakukan ketidakobjektifan, ketidakindependensinya, bahwa itu karena sebagai bentuk mantan atasannya, itu sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan kejaksaan dan harus dimonitor. Karena itu bicara independensi, penuntutan itu, bicara keterbukaan, bicara objektivitas. Itu, Mbak, yang saya kira kita tidak perlu khawatir. Baik, kita harus optimis ya, kita harus percaya. Baik, Pak Saud, secara normatif apakah KPK sebenarnya punya ruang Pak untuk mengambil alih atau masuk lebih jauh ke perkara ini? Ya kan di awal tuh udah ada MOU 3 penegak hukum ini tidak akan mengambil alih kalau sudah satu instansi menangani lebih dulu. Tetapi dalam hal mereka merasa ada persoalan, undang-undang juga mengatakan KPK bisa mengambil alih itu. Atau kalau mereka menganggap ada persoalan-persoalan besar yang memungkinkan KPK harus kemudian mensupervisi koordinasi. Tapi lebih cenderung sebenarnya selama ini supervisi koordinasi. Artinya masih tetap yang menangani, yang bertanggung jawab adalah mereka karena materialnya di tangan mereka dan mereka maksudnya di luar KPK. Sehingga kalau kita kemudian menemukan ada sebuah proses yang katakanlah mereka mengalami kesulitan, tapi dalam case ini kelihatannya saya lihat nggak ada kesulitan ya, bukti-buktinya bahkan mereka sudah cukup. Jadi KPK hanya memantau saja untuk kemudian mereka melihat bagaimananya itu dijalankan nanti. Jadi kalau Mbak tanya tadi, apakah kemudian nggak mesti harus diambil atau diserahkan KPK, itu kan tergantung dari tingkat kesulitannya. Karena dari awal sudah ada komitmen, kalau saya sudah tangani, instansi lain nggak boleh tangani lagi gitu. Kecuali ada hal-hal yang sangat prinsip yang kita memerlukan bantuan dukungan yang menyangkut
baik itu formil material maupun ke tenaga ahli atau menyelesaikan barang bukti dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau memang ini sudah cukup matang, saya pikir tinggal bagaimananya kita melihat ini diselesaikan dengan cepat. Sebab ada kaitan dengan investasi ya, karena apalagi di PLN segala macam itu. Jadi Ya, saya pikir tinggal kita menunggu bagaimana berikut ke depan ini transparansinya, akuntabilitinya, terus kemudian konflik of interest-nya yang kita harus hindari. Memang ya udah memang takdirnya begitu, jaksa yang sebagai satu lembaga yang melaksanakan ini nggak bisa juga umpamanya dikasih ke KPK karena jaksanya di bawah KPK. Ya tetap aja jaksanya juga dari undang-undang kejaksaan, dari kejaksaan. Jadi kita jangan menaruh curiga dulu sampai mereka nanti bisa menjalankan apakah proses due process of law ini dilaksanakan dengan adil untuk kepentingan yang lebih besar penegakan hukum anti korupsi gitu Mbak. baik. Dengan berpindahnya penanganan perkara dari Polri ke Kejagung, bagaimana Pak Saud menjaga untuk berpindahnya barang bukti, hasil penggeledahan, dokumen, agar tidak menimbulkan persoalan nantinya di pengadilan? Nah, itu yang mungkin menurut saya nanti poin-poinnya akan perlunya supervisi koordinasi yang baik itu dilakukan oleh DPR dan yang lain-lain. Karena kan pengalaman menunjukkan juga ada kesulitan juga untuk mungkin mentransfer ini untuk kemudian maksudnya mengalihkan ini untuk kemudian mereka melaksanakan bagaimana penuntutan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi semua kita yang masyarakat, DPR, Komisi 3, siapapun. Kemudian kalau di kejaksaan itu ada komisi kejaksaan, ya kan, di Polri juga ada yang melakukan pengawasan. Jadi unsur-unsur pengawasan kita ingatkan untuk kemudian memantau ini, karena ini sudah sangat eye catching, menarik perhatian banyak orang, dan kemudian kasusnya cukup besar. Dan jangan lupa, ketika kemudian penegak hukum yang harus memberantas korupsi justru korup, hukum pemberatannya itu harus ada. Ini harus lebih berat dibuatnya karena ini penegak hukum pelakunya dan undang-undang juga mengatakan gitu, hukum akan diberatkan berapa bulan, berapa persen dari Ya. hukuman yang diterima bukan penegak hukum gitu Mbak. Ya, dan jurisprudensi kita sudah membuktikan APH yang berbuat atau koruptor yang dari lingkaran APH mendapat vonis yang lebih berat ternyata di MA. Pak Saud, apakah ini artinya kemudian perlu dilakukan audit juga Pak terhadap kasus-kasus yang pernah ditangani oleh FA? Oh iya, karena kan tentu kita akan melihat bagaimana proses keadilannya. Walaupun ini selama ini disebut hanya ada 3 case, ya, tanpa kita juga merasa menempatkan praduga bersalah gitu ya. Ya rakyat semua kita praduga bersalah dong. Yang praduga tidak bersalah itu kan hanya di hatinya hakim. Penyidik juga praduga bersalah. Kalau nggak berani dia membongkar rumah itu. Jadi praduga bersalah dengan praduga tidak bersalah jangan salah. Tetapi kalau kemudian kita mendalami kasus-kasus itu hanya karena dendam terhadap FA ini nggak boleh, hukum nggak begitu. Jadi kecukupan buktinya. Jadi nanti kan mungkin ketika kemudian ini mulai muncul kan bisa jadi orang muncul tuh orang-orang yang merasa bahwa dia harus ngomong, ada whistleblower, ya kan. Terus kemudian juga bisa jadi nggak nutup kemungkinan ini FA juga justice collaborator juga di kasus yang lain, kita juga nggak tahu. Jadi masih panjang yang menurut saya supaya internasional nanti menilai kita indeks persepsi korupsinya bagus tahun depan karena tahun ini 34 ya itu rendah. Jadi kita harus menangani kasus ini benar-benar dengan prudent. Jangan juga kepancing sama pendapat-pendapat yang tidak relevan dengan aspek-aspek hukum yang melingkupinya. Tapi perdebatannya harus jalan dan rakyat yang selama ini juga merasa keadilannya merasa terpinggirkan, cerminan dari kasus ini ada merupakan bagian yang harus kita tunjukkan bahwa kita serius memberantas korupsi, gitu Mbak. Ya, baik. Saya ke Prof. Hipnu. Prof, saya bergeser ke subjek hukum, Prof. Sekarang kan sudah ditetapkan ada 2 tersangka yang FA dan DR. Subjek hukum lainnya yang bisa ikut dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini sampai mencapai ke siapa saja, Prof? Iya, subjek hukumnya jelas. Karena kalau kita lihat dakwaannya kan, bukan dakwaannya, berita acaranya kan kesalahan itu ada pada pasal 12E. 12E itu tentang pemerasan. Pemerasan itu apa sih? Pemerasan itu adalah tindakan seorang ASN penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan pemerasan, meminta sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu yang dilakukan. Jadi di sini
adalah sebagai bentuk berarti aktif. Lah, sekarang pertanyaannya siapa yang pasif? Ya mungkin yang swasta tadi, yang apa namanya, yang sebagai pelakunya tadi. Lah, kemudian juga terhadap 12B besar gratifikasi. Gratifikasi. Lah, gratifikasi itu adalah pemberian dengan maksud. Pemberian dengan suap dalam arti pasif. Kan gitu, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu, karena sebagai subjek penyelenggara negara, sebagai pejabat negara, itu nggak boleh menerima apapun. Saat menerima itu harus ditolak. Jadi mens reanya itu saat menerima atau setelah menerima tidak melaporkan kepada KPK. Jadi dua dimensi itu yang harus dilakukan pada 12B yang menjadikan apa namanya BAP yang dianggap Polres Portas ini. Nah, itu yang saya kira menjadikan suatu BAP yang cukup bagus ya. Kasusnya sederhana, Pak. 12 itu sederhana pemerasan itu. Karena tindakan memerasnya seperti apa lah. Maka nanti ada korban-korban pelaku yang diperas. Itu yang menjadikan saksi. Atau juga menjadikan sebagai tersangka. Tergantung konteksnya nanti. Demikian juga pihak-pihak yang memberikan, yang menjadikan saksi. Kalau penerima itu menjadikan tersangka. Karena apapun seorang ASN penyelenggara tidak boleh menerima sesuatu. Karena itu akan mengganggu tanggung jawab kewajiban yang akan diemban. Ya, pemerasan itu sebagai kejahatan asalnya ya, Prof. Kemudian nanti bisa diproses lagi untuk TPPU-nya. Ya. Baik, Prof Hipnu, Pak Saud, kita harus jeda azan maghrib terlebih dulu. Nah, ini nanti. Ya, kita akan lanjutkan usai jeda azan maghrib berikut ini, tetaplah bersama kami.